Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pemilihan masalah. Jadi kamu harus memilih masalah yang akan kamu jadikan penelitian. Masalah bisa kamu temukan dalam keseharian, misal tentang pengaruh pH tanah terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Kemudian langkah kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus kamu jawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Contoh, bagaimana pengaruh menanam bayam pada media tanah yang berkabur? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita akan merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Kemudian langkah yang ketiga adalah observasi data. Setelah melakukan perumusan masalah, tahap berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan informasi atau data. Hal ini bisa kamu lakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada. Kamu bisa mencari di perpustakaan atau di internet atau di jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Kemudian langkah yang keempat adalah penyusunan hipotesis. Pada tahapan ini, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka yang harus kita lakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian, atau dalam bahasa lain adalah jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Kemudian langkah yang selanjutnya, yang kelima adalah penelitian. Penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan di dalam penelitian, serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Kelompok penelitian ada kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Kemudian yang kedua adalah kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan itu kelompok yang diberi perlakuan. Kelompok perlakuan dapat diberi satu atau beberapa variabel. Ada beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel adalah faktor yang berpengaruh terhadap suatu penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang ingin diuji. Nilainya sengaja diubah-ubah untuk mendapatkan hubungan dengan hasil percobaan. Kemudian yang kedua adalah variabel kontrol.
Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dipertahankan tetap. Tujuannya untuk memastikan bahwa perubahan hasil percobaan bukan karena variabel ini. Variabel kontrol juga disebut sebagai variabel tetap atau variabel terkontrol. Yang ketiga adalah variabel terikat. Variabel terikat itu muncul karena ada variabel bebas, atau disebut juga variabel hasil. Percobaan akan berhasil jika nilainya berubah karena perubahan variabel bebas. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah pencarian adalah pengolahan data. Data yang kamu peroleh dari penelitian yang telah kamu adakan dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu apa? Yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Contoh, perbedaan tekstur daging setelah diberi ekstrak jahe. Sedang yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Contoh, kandungan protein daging sapi setelah diberi ekstrak jahe. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Supaya apa? Supaya mudah untuk dipahami. Kemudian langkah yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan, tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Jadi kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah dibuat. Kemudian di dalam melakukan kerja ilmiah, kamu harus memiliki sikap ilmiah atau sikap yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Nah, sikap ini penting. Supaya apa? Agar kita dapat menjadi penyelidik atau peneliti di bidang sains, khususnya biologi, yang menghasilkan karya yang baik. Sikap ini tidak hanya penting ya ketika melakukan kerja ilmiah, tetapi juga dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa sikap ilmiah yang harus kamu miliki atau yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta. Dapat membedakan antara fakta dan opini adalah salah satu sikap yang perlu dimiliki oleh seorang saintis. Fakta adalah kenyataan, sedangkan opini adalah pendapat. Fakta dapat dikenali oleh alat indera dan dapat diukur secara kualitatif. Pernyataan dalam bidang IPA haruslah berupa pernyataan eksak, yaitu tepat dan spesifik. Adapun opini merupakan tanggapan atau tafsiran seseorang. Berikut adalah contoh fakta dan opini. Contoh fakta, anak itu memiliki rambut hitam. Contoh opini, anak itu memiliki rambut yang indah. Kemudian contoh yang lain, misal contoh fakta, mawar memiliki bunga berwarna merah. Contoh opini, mawar memiliki bunga yang menarik. Kemudian sikap ilmiah yang kedua yang harus kalian miliki adalah memiliki rasa ingin tahu.
Memiliki rasa ingin tahu adalah dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan alam terhadap alam semesta. Ahli sains selalu ingin tahu apa, bagaimana, mengapa, atau di mana terhadap segala sesuatu. Kamu harus memiliki sikap ini ya, sehingga timbul keinginan untuk melakukan kerja ilmiah. Dari sikap ingin tahu ini akan timbul permasalahan yang mungkin membawa kamu pada penelitian yang berguna bagi siapa? Baik bagi diri kamu sendiri maupun bagi masyarakat kamu. Dengan memiliki sikap ilmiah berupa rasa ingin tahu ini, kita akan berusaha menemukan jawaban dari berbagai permasalahan yang muncul di muka bumi ini. Kemudian sikap ilmiah yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan juga harus tertanam di dalam jiwa saintis. Karena suatu penelitian itu akan sia-sia jika ternyata proses maupun hasilnya dapat merusak lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akal, diberi kemampuan untuk memanfaatkan dan memelihara lingkungan. Oleh karena itu, sikap peduli terhadap lingkungan harus tetap kamu lakukan dimanapun kamu berada. Kemudian sikap ilmiah yang keempat adalah jujur terhadap fakta. Jujur terhadap fakta. Peneliti yang baik itu harus jujur terhadap fakta dan tidak boleh memanipulasi fakta demi kepentingan penelitiannya, karena peneliti yang baik itu harus dilandaskan pada studi kepustakaan yang benar, agar kelak jika orang lain yang melakukan penelitian yang sama itu didapatkan hasil yang sama apapun fakta yang diperolehnya. Ia harus yakin bahwa itulah yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus dapat menunjukkan sikap terbuka yang ditunjukkan dalam sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Di samping itu, seorang peneliti harus terbuka di dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Dengan demikian, kelemahan dan kelebihan hasil penelitian itu dapat diketahui. Kelemahan dapat diperbaiki dan kelebihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Kemudian sikap ilmiah yang selanjutnya, yang keenam ya, adalah berani mencoba. Sikap berani mencoba harus dimiliki oleh seorang saintis atau seorang peneliti. Dengan sikap tersebut merupakan modal yang utama di dalam melakukan sebuah penelitian. Sedang sikap sebaliknya, yakni takut mencoba, maka segala keingintahuan hanya menjadi sebuah pertanyaan tanpa ada jawaban. Kenapa? Karena tidak berani mencoba. Dengan sikap berani mencoba, seorang peneliti akan menemukan berbagai jawaban dari pertanyaan yang selama ini mungkin belum ada jawabannya, atau yang selama ini mungkin terngiang-ngiang di kepala. Kemudian sikap ilmiah yang selanjutnya atau ketujuh adalah berpendapat secara ilmiah dan kritis. Pendapat seorang peneliti yang baik selalu bersifat ilmiah dan tidak mengada-ada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, peneliti juga harus kritis terhadap permasalahan yang terjadi dan berkembang di sekitarnya. Berpikir kritis berarti mengkombinasikan apa yang telah kita ketahui dengan fakta baru yang diberikan. Misal,
apakah benar sih manusia itu berevolusi dari simpanse? Atau evolusi itu terjadi karena seleksi alam, sehingga manusia dan simpanse memiliki proses evolusi yang berbeda? Coba, dari pernyataan tadi, mana yang kamu pilih? Nah, setelah itu, baru kamu putuskan untuk percaya atau tidak. Berpikir kritis ini sangat penting loh, karena tidak semua informasi yang kita terima itu benar apa adanya. Kita perlu menyaringnya dan melihat dari berbagai sudut pandang sebelum mempercayainya. Berpikir kritis ini sangat penting ketika sedang melakukan kerja ilmiah. Dengan demikian, kamu akan mendapatkan data penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian, sikap ilmiah yang kedelapan adalah bekerja sama. Di dalam kehidupan sehari-hari, peneliti yang baik itu mampu bekerja sama dengan orang lain yang sama-sama melakukan penelitian juga dan tidak individualis atau mementingkan diri sendiri. Ia meyakini bahwa dirinya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga keberadaannya senantiasa diharapkan oleh orang lain. Kemudian sikap ilmiah yang kesembilan adalah ulet dan gigih. Di dalam melakukan penelitian, ketekunan merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan penelitian. Jangan putus asa, nggak boleh cepat putus asa ya. Karena kegagalan dan kegagalan itu merupakan bagian dari keberhasilan. Karena tidak sedikit ya peneliti-peneliti yang gagal, tapi berhasil. Disebabkan apa? Disebabkan karena sifat ulet dan gigih. Kemudian sikap ilmiah yang selanjutnya, yang ke-10 adalah bertanggung jawab. Peneliti yang baik senantiasa berani dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang dihadapinya. Jika sudah mengusulkan sesuatu, maka ia harus bertanggung jawab. Usulan tersebut selalu diemban dengan baik dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Kemudian diwujudkan di dalam bentuk nyata sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh orang lain. Kemudian kita masuk ke laporan ilmiah. Biasanya setelah melakukan penelitian, para peneliti membuat laporan. Kemudian laporan tersebut diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan, ditulis dalam bentuk buku, atau diseminarkan di depan media dan publik. Untuk kamu, siswa SMA, laporan itu dapat dipublikasikan melalui majalah siswa yang terbit di sekolah, ditempelkan di majalah dinding, atau diseminarkan dengan mengundang siswa dari sekolah lain. Bahkan dapat juga dikirimkan untuk lomba penelitian ilmiah tingkat SMA. Di dalam laporan ilmiah ini ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah judul laporan ya. Kemudian yang kedua adalah prakata, yang ketiga adalah daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan adalah kesimpulan, yang kesembilan adalah daftar pustaka, yang ke-10 adalah lampiran. Dari masing-masing bagian ini
Perlu kalian ketahui bahwasanya judul laporan adalah judul yang berkaitan dengan laporan penelitian. Yang kedua adalah prakata. Prakata berisi ucapan rasa syukur karena penelitian sudah selesai dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu menyelesaikan penelitian. Yang ketiga adalah daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Isi dari pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan hipotesis. Yang selanjutnya adalah metode penelitian, berisi cara kerja, alat dan bahan, waktu, tempat, serta cara pengembalian data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Yang langkah selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, isinya data dan fakta yang diperoleh selama penelitian serta pengolahan data dan analisis terhadap hasil penelitian. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka, berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menunjang penelitian. Kemudian lampiran. Lampiran itu isinya tabel, grafik, atau gambar yang mungkin mendukung penelitian. Kemudian anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang laporan ilmiah ini dapat kalian baca pada buku pegangan biologi halaman 12. Mungkin untuk pertemuan yang kedua ini Ustadz cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah nanti kalau ada hal-hal lain Ustadz bagikan melalui grup WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.